possible. You ready? Yep. All right, I got it at 762. Hit. Halo semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Super Season 2 dan sekarang kita masuk ke episode 1 dan 2. Seseru apakah di season yang kedua ini? Tak usah berbasa-basi lagi, langsung aja kita ke filmnya. Semongko. Of Commander Fleet Marine Forces. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah acara nasional di mana di sana dihadiri prajurit pilihan sewaktu menjadi seorang tentara. Kemudian Bob yang masuk ke podium mulai berpidato bahwa dulu tanggal 21 Maret terdapat pasukan yang bernama 8113 dan kepala petugas Kevin Campbell yaitu dokter militer yang berjasa yang berani memasuki ladang ranjau. Dan ia berhak mendapatkan penghargaan bintang perak. Scene kemudian berpindah di sebuah tempat di mana sekelompok teroris yang telah bersiap dengan bom-bom yang terpasang rapi di dalam rompinya. Di sana mereka akan memasuki tempat dengan menggunakan mobil polisi dan seragam lengkap yang dikenakannya. Kemudian Kevin Campbell dipanggil dan memasuki podium untuk berpidato. Namun belum selesai ia berpidato, tiba-tiba saja Bob yang berhasil melumpuhkan teroris yang menyamar sebagai polisi. Di sana ia terkejut karena rompi yang dikenakan polisi itu terdapat bom yang sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Setelah Bob menyelamatkan istrinya, sekarang giliran Kevin Campbell yang berusaha menjinakkan bom yang berada di rompi salah satu teroris. Namun kemudian tiba-tiba bom meledak dengan hebat. Usut punya usut, 3 hari sebelum kejadian itu, kita dibawa pergi jauh ke negara Jerman. Di sana seorang pria mencurigakan sedang menuju sebuah bar dan mengamati sebuah foto seorang wanita. Pria misterius itu menemukan wanita yang sedang ia cari. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan kencan malam itu di rumah sang wanita. Setelah selesai salam binjai tadi malam, si pria nampak masih kecapean dan tertidur, sedang si wanita sudah berbaju rapi dan meninggalkan sepucuk surat yang ia sandarkan ke secangkir kopi. Selesai di Jerman, kita dibawa jauh lagi menuju ke Thailand. Terlihat Johnson yang sedang berada di tempat latihan tinju. Selesai dengan itu, Johnson kemudian jalan-jalan sejenak di sebuah pasar. Terlihat juga seseorang yang sedang mengawasi dari kejauhan. Namun Johnson tidak menyadari hal itu, langsung pulang ke rumahnya. Selesai di Thailand, kemudian kita dibawa jauh lagi ke Texas. Di sana nampak tenang kehidupan Bob Lee yang sekarang memilih menjadi seorang peternak. Bob mengatakan kepada Julie jika 3 hari ke depan ia berencana akan pergi ke Jerman di mana ia akan menghadiri sebuah acara penghargaan temannya. Dan mereka menitipkan Mary kepada tetangganya. Kemudian di Washington terlihat agen Memphis yang nampak cantik sehabis salam binjai tadi malam dengan kekasihnya. Dan sekarang Memphis berjabat sebagai agen khusus senior di FBI. Di pagi itu, Memphis yang baru saja membeli sarapan dijemput oleh penasehat keamanan yang bernama Patricia. Di dalam mobil, Patricia mengatakan kepada Memphis jika ada sebuah pekerjaan bagus untuknya. Karena saat ini ia tidak bisa seperti dulu lagi sewaktu menjadi pahlawan di lapangan. Dan akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Scene kemudian berpindah di sebuah bar saat Bob dan teman-temannya sedang mengadakan reuni kecil-kecilan. Di sana mereka bercerita sewaktu menjalankan misi di mana Bob dan Donnie bertugas sebagai informan bagi teman-temannya. Lucunya salah satu teman Bob yang bernama Gender hari itu sedang sakit mencret dan ia meminta izin untuk buang risol di semak-semak. Lucunya lagi sewaktu ia sedang husuk buang risol, para teroris yang sedang mereka kepung mulai keluar dan menyerang mereka. Sehingga si Gender harus berperang walau dalam keadaan mencret.
Cerita itu terus mereka ingat sampai sekarang dan membuat mereka terbahak-bahak. Di seberang jalan terlihat pria misterius di awal film tadi yang sedang mengawasi Bob Lee dan teman-temannya. Dia adalah si Solotov. Kembali ke scene awal di mana Solotov masuk ke sebuah gedung dengan membawa topi agar tidak terlihat CCTV. Di dalam gedung terlihat Bob yang sedang berpidato, sedangkan di tempat lain sekelompok orang yang sedang menyiapkan mobil mirip polisi dan merakit bom-bom yang mereka tanamkan di rompi yang mereka kenakan. Kemudian Solotov menginstruksi anak buahnya dan menunjukkan orang-orang yang sedang mereka incar. Selesai dengan itu, Solotov kembali ke kamarnya dan sedang mempersiapkan senjata snipernya. Ternyata kamar Solotov persis di depan Hotel Brand di mana Bob dan teman-temannya mengadakan acara penghargaan prajurit hebat. Lalu sebuah mobil polisi berhenti di depan Hotel Brand dan kita bisa melihat 4 teroris yang menyamar tadi masuk dengan menggunakan senjata lengkap, lalu menembak secara membabi buta ke seluruh orang yang hadir dalam acara itu. Saat Bob hendak membunuh satu teroris yang tersisa, rupanya Solotov sedang membidik Bob Lee dan Kevin Campbell. Saat akan menembak, pacar Solotov tiba-tiba saja datang dan kemudian Solotov dengan tega menembaknya. Solotov yang melihat Kevin Campbell hendak menjinakkan bom di rompi teroris itu langsung menembaknya dan menembak bom itu hingga meledak. Bob dan Julie yang selamat kemudian memandangi jenazah Kevin Campbell. Seorang agen yang bernama Theo mengatakan jika sindikat organisasi teroris yang berasal dari Turki. Namun mereka mengatakan jika peluang mendapatkannya sangatlah kecil. Kemudian Julie meminta petugas tersebut menghantarkannya pulang karena ia tidak ingin kejadian kemarin terulang kembali. Di dalam rumahnya, Johnson membaca berita penyerangan Hotel Brand dan di sana nampak juga foto Bob Lee bersama dengan teman-temannya. Entah kenapa Johnson seperti takut dan mengajak istrinya untuk pergi menjauh. Kemudian setelah keluar gedung, Bob Lee kembali menganalisis kemungkinan besar arah sniper yang telah menembak Kevin Campbell berada. Bob Lee dan temannya yang bernama Dobbs kemudian masuk ke hotel yang ia curigai. Dan benar saja di sana mereka mendapatkan pacar Solotov sudah dalam keadaan tewas. Julie yang sedang menyiapkan kepulangannya kembali trauma dengan kejadian yang baru saja terjadi. Ia kemudian menelpon Memphis untuk membantunya kembali ke Amerika. Namun entah kenapa saat Memphis meminta persetujuan transportasi udara dari Jerman untuk kepulangan Julie, atasannya menolak dan malah mengancam jika Memphis memaksa maka ia akan memecatnya. Tiada angin dan tiada hujan. Saat Johnson hendak pergi menjauh dari Thailand, tiba-tiba saja di sebuah pasar ia mendapatkan serangan dari kelompok orang tak dikenal. Istri Johnson tertembak di bagian kakinya dan ia memutuskan untuk tidak membawa pergi ke rumah sakit, melainkan membawanya ke suatu tempat yang lebih aman. Kembali ke agen Memphis yang berada di kantornya, ia ditelepon Patricia yang mengetahui jika Memphis berusaha memulangkan Julie dari Jerman. Saat Memphis bertemu dengan Patricia, ia diberikan sebuah surat untuk memulangkan Julie dari Jerman. Dan di sini nampak jika Memphis mencurigai kebaikan yang dilakukan oleh Patricia. Bob Lee, Dobbs, dan agen Theo melihat sebuah foto yang dibawa oleh salah satu teroris yang sudah meninggal. Itu artinya mereka sudah diincar sejak kedatangannya di Jerman. Dan akhirnya dengan dibantu oleh Memphis, Julie dan yang lainnya bisa pulang ke Amerika. Sedangkan Bob Lee masih di Jerman untuk mengumpulkan petunjuk tentang kasus ini. Di lain sisi, teman Bob Lee yang bernama Rodriguez sedang dirawat karena luka tembak di bagian pahunya. Di sana ia akan dirawat secara intensif dan dipindahkan menggunakan mobil ambulan. Dan siapa sangka sopir ambulan itu adalah si Solotov. Dan kemudian ia menyuntik mati si Rodriguez. Bob Lee bersama dengan temannya Dob mendapatkan informasi bahwa Rodriguez dipindahkan dari rumah sakit dengan menggunakan sebuah ambulan, di mana sopir ambulan tersebut adalah pegawai baru. Dan secara mengejutkan tak lama dari kabar itu, polisi menemukan mayat Rodriguez yang berada di dalam mobil ambulan. Sebelum episode pertama selesai, terlihat Memphis yang sedang mengemasi barangnya, dan Theo sendiri memperlihatkan sebuah video CCTV pelaku yang sedang memburunya. Dan kemudian film berlanjut ke episode kedua. That's a lot of dope.
Film dibuka dengan memperlihatkan masa lalu Bob yang saat itu menjadi marinir Amerika dan sedang bertugas di Afghanistan. Di sana Bob Lee yang ditemani teman karibnya yaitu Donnie sedang menjalankan misi pengintaian sekelompok teroris yang diketuai oleh seorang yang bernama Abu Wahid. Kemudian Bob diizinkan menembak Abu Wahid oleh markas pusat dan ia pun langsung menjalankan misi itu karena regu penyerang akan segera datang. Setelah menembak, Bob tidak sangat yakin jika Abu Wahid sudah tewas karena di sana ia tidak melihat jasadnya. Lalu regu penyerang yang dipimpin oleh Isaac Johnson masuk dan bersiap untuk menyerbu kelompok teroris Abu Wahid yang sedang bersembunyi di sebuah gedung. Impossible. Hey, this is 3-2. Setelah terjadi baku tembak yang tak seberapa, akhirnya tim Johnson memasuki sebuah gedung yang di sana adalah gudang kokain milik kelompok Abu Wahid. Scene kemudian menunjukkan di mana Bob Lee dan Dobbs sedang mengusut lebih lanjut orang-orang yang terlibat dalam penyerangan itu. Dan dengan dibantu agen Theo, Bob Lee dan Dobbs akan menyelidiki orang-orang Turki yang dicurigai sebagai pelakunya. Di lain sisi, Julie sekarang sudah kembali ke rumah dengan aman dan menjaga putri kecilnya yaitu Mary. Kembali ke Bangkok, Thailand. Di sana John merawat istrinya yang waktu itu tertembak di bagian kakinya. Johnson kembali mengajak istrinya pergi karena jika lama di sini, keberadaan mereka akan segera diketahui musuh yang mengejarnya. Kemudian di kejadian penyerangan kelompok teroris nampak jika seorang yang menyamar sebagai detektif yang akan menginvestigasi kasus penyerangan tersebut. Lalu di lain sisi seorang diplomat luar negeri hendak masuk ke dalam mobilnya. Di sana tiba-tiba saja dua orang tak dikenal menculiknya dan membawa diplomat tersebut bersama dengan pengawalnya di dalam sebuah mobil. Di sana mereka menginterogasi diplomat itu dan menanyakan dengan siapa mereka menjual paspor secara ilegal, sehingga digunakan kelompok teroris menyerang teman-teman marinirnya. Awalnya diplomat itu tetap diam dan bungkam, namun salah satu pria bertopeng itu melakukan pembunuhan sebagai aksi ancaman. Merasa jika akan berakhir sama, seorang diplomat itu menyerah dan mengatakan mereka menjual paspor palsu itu dengan harga yang sangat mahal. Mereka menjual paspor kepada sebuah organisasi yang diberi nama Bulan Sabit Emas. Pria bertopeng itu bertanya di mana ia bisa menemui Bulan Sabit Emas. Sang diplomat mengatakan mereka tinggal di sebuah gudang di Jalan Solo Street West. Setelah mendapat cukup bukti, kita bisa melihat jika dua orang bertopeng itu adalah Bob Lee dan Dobbs temannya. Kemudian saat Bob dan dua rekannya hendak pergi ke gudang yang dimaksud, tiba-tiba saja Memphis dan anggota FBI lainnya datang menghadang. Di sana Memphis menjelaskan jika kedatangan ke Jerman adalah untuk menjemput Bob Lee, sedangkan kasus ini akan ia tangani bersama dengan anak buahnya. Di sini Bob Lee menjelaskan mereka harus menemukan kelompok Bulan Sabit Emas untuk mengungkap siapa orang yang menyuruh 4 teroris tersebut melakukan penyerangan di Hotel Brand. Memphis mengatakan jika itu adalah urusannya dan Bob Lee harus kembali ke Amerika apapun itu alasannya. Dan Memphis akan mengambilkan paspor milik Bob Lee di kamar hotel. Scene kembali flashback di mana di siang itu setelah mereka keluar dengan membawa barang bukti kokain yang sangat banyak. Nampak juga 3 sandera yang terbukti sebagai keluarga Abu Wahid. Terjadi perdebatan antara Isaac dan anak buahnya di sana. Mereka bingung harus diapakan kokain yang sangat banyak itu. Dan akhirnya Isaac memutuskan untuk memanggil pasukan lagi dan membakar seluruh kokain itu sampai tak tersisa. Bob dan Donnie kembali ditugaskan di sebuah ladang di mana menurut informasi para keluarga teroris yang lain hendak menyerang ke sini. Dan lagi-lagi dengan dibantu Donnie, rekan sekaligus teman karibnya, Bob dengan semangat karena itu mengingatkan kejadian di Alamo saat ia berburu. You ready? Yep. Alright, I got it at 762. Hit. He's possibly more. Hit. Kembali ke Memphis yang di saat itu dikejutkan dengan seorang yang mengaku dirinya adalah detektif. Memphis bertanya kenapa ia masuk ke kamar Bob Lee. Pria itu mengatakan jika Bob Lee dan rekan lainnya dinyatakan menghilang, jadi ia ditugaskan untuk mengumpulkan bukti yang berada di kamar Bob Lee. Di sana Memphis mengatakan jika Bob Lee tidak menghilang, melainkan ia malam ini akan segera pulang ke Amerika dan ia akan mengambilkan barang-barangnya di kamar ini. Dan diketahui pria yang mengaku detektif ini bernama Heinrich. Di sana Memphis bertanya tentang sindikat Bulan Sabit Emas kepada Heinrich.
Hendricks mengatakan jika sindikat ini bermarkas di Turki dan mereka menjalankan bisnis narkoboy dan jual beli senjata ilegal. Namun Hendricks mengatakan jika sindikat ini tidak bisa diketahui siapa dalang di baliknya. Setelah selesai menjelaskan, Hendricks pun pergi. Namun saat di tangga terlihat jika ia sedang menelpon seseorang dan menyuruhnya mengosongkan gudang secepatnya. Kemudian scene berpindah di Thailand. Di sana Johnson dan istrinya berada di Sasa Tinju untuk mengambil sisa uang milik Johnson yang disimpan untuk digunakan pergi dari Thailand. Saat di dalam sana, Ishak membuka berangkas uang miliknya dan menemukan uangnya dalam keadaan utuh. Namun saat ia hendak keluar, tiba-tiba saja orang yang mengejarnya datang dan terjadilah duel seru. Selesai menangani itu, Johnson kemudian segera keluar dari sana. Saat masuk ke dalam mobil, Johnson mengatakan kepada istrinya jika mereka sudah berada di sini. Namun alangkah terkejutnya saat Johnson tahu jika istrinya sekarang sudah tak bernyawa dan luka tembak yang berada di kepalanya. Di sana nampak kesedihan dan raut muka amarah dari Johnson. Dan dengan terpaksa Johnson meninggalkan istrinya di dalam mobil dan meninggalkan tempat itu karena khawatir jika mereka masih mengejarnya. Kemudian Bob Lee, agen Theo, dan Dobbs sudah berada di depan gudang yang diketahui sebagai markas bulan sabit emas. Di sana Dobbs memberikan Bob Lee beberapa senjata untuk berjaga-jaga. Dan saat masuk ke dalam ternyata gudang itu kosong sehingga dapat disimpulkan jika Hendricks merupakan salah satu di antara mereka yang menginformasikan untuk segera mengosongkan gudang tersebut setelah mengetahui jika Bob Lee masih hidup. Kemudian kita bisa melihat jika Solotov menemui seseorang di sebuah bank. Ternyata yang ditemui Solotov adalah Wahid, orang yang ditangkap marinir di Afghanistan, dan Wahid ini adalah orang yang menyuruh Solotov membunuh seluruh marinir Amerika Serikat sebagai bentuk balas dendam kepada mereka karena telah membunuh ayahnya serta menghancurkan bisnis keluarga mereka. Why are you doing this? It's the last of it. Kemudian Bob Lee, Dobbs, dan Theo sekarang mendapatkan satu petunjuk tempat lagi, yaitu sebuah bank di mana sindikat bulan sabit itu sekarang berada. Namun alangkah terkejutnya Bob dan yang lainnya ketika melihat orang-orang di dalam bank itu sudah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Lalu di sebuah ruangan Bob menemukan seseorang yang sedang sekarat, dan itu adalah si Wahid yang sekarang memakai rompi bom di tubuhnya. Bom tersebut meledak dan beruntungnya Bob bisa menghindar untuk kedua kalinya dengan meloncat ke lantai bawah dan ia berhasil selamat. Kemudian scene berpindah ke Texas, Amerika Serikat. Di sana Solotov berhasil menyusup dengan menumpang mobil seseorang dengan masuk ke bagasinya. Dan di sini sebagai ucapan terima kasih, Solotov memberikan hadiah mengejutkan kepada mereka. Setelah itu nampak mobil yang sudah menjemput Solotov. Yang diketahui di sini dia adalah adik dari si Wahid. Dan kemudian film berlanjut ke episode ketiga.